Itu arak yang terbaik, Tuan. Ranubaya, kau ingin minum? Rasakan ya. Ayo, jalan. Berhenti. Berani sekali kamu mengaku sebagai Raja Pedang. Oh, saya bukan Raja Pedang, Tuan. Raja itu nama marga saya. Tidak boleh. Ranubaya, coba kau lihat. Bagaimana menurutmu pedang ini? Besinya kurang bagus, karena pemanasannya tidak terlalu lama. Oh, jadi kurang panas. Boleh, saya coba. Katanya kamu ahli pedang, tapi ternyata tidak bisa mengukur panasnya pedang itu. Tadi Tuan Sipi datang. Katanya beliau tidak ada kesibukan. Karena jenuh, beliau menyuruh anak buahnya bertanding gulat. Permainan itu tidak akan berhenti kalau tidak ada yang tewas. Tuan Cenpi ingin bertemu. Cenpi, cepat sekali dia kembali. Suruh masuk. Silakan masuk, Tuan Chen. Salam sejahtera dan panjang umur serta bahagia selalu bagi Panglima. Jenderal Cenpi, silakan duduk. Terima kasih. Jenderal Chen, tugas ke Laut Selatan, bagaimana hasilnya? Raja Sepo tidak mau tunduk pada kita, Panglima. Bahkan berani menghina Kaisar. Sudah lapor Kaisar? Besok kami akan menghadap Kaisar. Aku cemas. Kaisar tentu akan murka. Penyerbuan ke negeri Sepo tidak terhindarkan lagi. Bagaimana sebenarnya orang Sepo itu? Kabarnya mereka pandai silat dan menggunakan racun. Panglima, Tuan Mengci telah membawa seorang tawanan dari negeri Sepo. Sekarang ada di kamar tahanan. Apakah perlu saya bawa kemari? Apakah dia bangsawan? Bukan, dia rakyat biasa. Menghadapi rakyat biasa, mengapa harus menggunakan senjata? Tawanan itu menghina Tuan Mengci. Katanya dia seorang ahli pembuat pedang pusaka yang hebat. Coba, kalian sabutkan golok kalian ke batu ini. Kalau memang bajanya bagus, maka golok kalian tidak akan rusak. Baja buruk. Kita ditertawakan orang Jawa itu.
Suruh dia buktikan bahwa senjatanya lebih baik dari milik kita. Orang tua, kau harus buktikan bahwa senjatamu lebih baik dari yang kami miliki. Pedang Tuan Mengci dan Tuan Wang Chao patah, dibabat oleh pedang orang itu yang bentuknya seperti ular. Ya. Saya pernah mendengarnya. Nama senjata itu keris, sangat tajam dan berbisa. Tuan Mengci menahan orang itu dengan maksud tertentu. Dia bukan hanya tertarik pada kerisnya. Maksudmu, dia punya niat lain? Saya tidak berani membuat praduga. Tawanan? Bawa orang itu kemari. Salam taksim hamba Gusti Prabu. Yang Mulia, berdasarkan laporan Jenderal Chen Pi, orang tua itu bukanlah orang sembarangan, tetapi seorang ahli pembuat pedang pusaka yang sakti. Pedang Mengci dan Wang Chao patah berkeping-keping, dibabat oleh kerisnya. Yang Mulia, dia bisa kita manfaatkan. Mengci, benarkah yang dikatakan Kau Sing? Benar, Yang Mulia. Karena itu hamba menawan dia, agar keahliannya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Hei, orang tua. Kau kuberi waktu 1 minggu. Jika pedang buatanmu dapat mematahkan pedangku, kau akan kuampuni. Tetapi jika gagal, kepalamu akan kupenggal. Kalau kau tidak bisa membuat pedang, negerimu akan kuserbu. Seluruh pembuat pedang di negerimu akan ditawan dan dibawa kemari. Urus tawanan itu. Laksanakan. Saya akan menggagalkan orang tua itu membuat pedang agar Kaisar marah dan memerintahkan Tuan meratakan negeri Sepo. Negeri Sepo adalah negeri yang makmur dan rakyatnya patuh. Di sana Tuan akan menjadi Kaisar baru dan mendirikan sebuah negeri baru seperti Nippon. Saya akan mengorbankan jiwa saya untuk membantu Panglima menangani masalah ini. Otakmu kotor. Pengawal, seret orang ini keluar. Panglima, ternyata Tuan tidak mempunyai keberanian. Panglima, apa kau tidak ingin jadi kaisar? Hah? Pendekar Lau, surat dari Panglima. Terima kasih. Permisi. Iya. Kakak kau memanggil kita. Kita akan dikenalkan dengan ahli pembuat pedang dari negeri Sepo. Iya. Iya.
Kenapa masih belum bekerja? Kamu tidak takut pada ancaman Kaisar? Hei, bangun. Jika pedang sudah dibuat, tentu rahasia akan terungkap. Jika alam masih dilanda banjir darah, kapan tiba saatnya damai? Puluhan ribu rakyat jelata akan sangat menderita. Di dunia persilatan, akan timbul malapetaka pembunuhan. Aku tidak mau menjadi biang keladinya. Fatwa, perintah Kaisar tidak bisa tidak harus dipatuhi. Tapi jika kau berhasil membuat pedang pusaka yang paling dahsyat, aku yakin Kaisar akan berubah pikiran. Dan kau akan bebas dari malapetaka. Betul. Apa yang Tuan katakan? Kau sendiri mendengar perintahnya pada waktu itu. Kalau dalam waktu 7 hari, kau tidak berhasil membuat pedang pusaka yang hebat, Kaisar akan menyerbu negerimu dan menangkap semua ahli pedang. Sekarang semuanya terserah padamu. Tuan, tolong persiapkan peralatan yang saya butuhkan. Itu rumahnya. Maksud saya mengundang adik berdua ke kota raja. Sebetulnya ingin memperkenalkan seorang ahli pembuat pedang dari Tumapan. Ada di mana dia sekarang? Lalu bagaimana ahli pedang dari Tumapan itu sampai ke negeri ini, Kak? Dia tahanan yang ditawan Tuan Mengci ketika diutus ke Tumapan. Orang itu nampak arif, walau ia ahli silat, tapi tidak suka membunuh sesama. Sama sekali tidak kusangka. Sepo, negara kecil tapi mempunyai orang yang mengerti makna hidup yang tinggi dan sama sekali tidak gentar pada ancaman maut. Ranubaya namanya. Ia bukan orang sembarangan. Konon ia memiliki ilmu pembuatan pedang yang sudah langka. Adik Lo sudah lama berkecimpung di bidang pembuatan pedang. Mungkin kau adalah ahli langka pada dinasti Yuan yang dapat membuat pedang. Jadi... kakak kau? Dalam mimpi pun, kakak Lo sudah ingin memiliki pedang pusaka yang tiada tandingannya. Karena saya merasa kurang pengetahuan di bidang itu, maka saya mengundang adik Lo kemari untuk membantu saya. Sejarah pembuatan pedang di Tiongkok secara turun-temurun. Tapi sayang, ramuan pembuatannya tidak ada yang mewarisinya. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang Sepo pandai membuat pedang. Apakah kita dapat segera menemui orang itu? Fatwa, kau tentu lelah. Sengaja aku membelikan untukmu 2 guci arak yang enak. Terima kasih. Fatwa, mereka adalah adik seperguruan